before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear the sound? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB kali ini, Cak. Mohon dimaafkan kalau mungkin gambarnya IWB menggunakan handphone. Tapi gara-gara ini, Cak, baterai kamera mau make, dilalah ternyata baterainya habis. Wes, mau mediasi tenang. Tapi tidak masalah, yang penting kan kita bisa menyampaikan apa yang ada, kontennya maksudnya ya, seperti apa. Jadi mau handphone kek, mau kamera SLR kek, mirrorless kek, nggak ada masalah ya. Yang penting kontennya. Nah, Kang Mas, pada video kali ini IWB akan mengajak sampean untuk membawa kepada sebuah topik yang sangat hot banget. Ini adalah sebuah topik yang betul-betul menjadi bahan perbincangan di sekitar media Italia dan Spanyol. Gara-gara kenapa? Gara-gara Valentino Rossi memberikan sebuah spill yang sangat berguna. Spill yang mengatakan diduga bahwa Luca Marini sudah tanda tangan dengan HRC Honda. Nah, ini menarik sekali, Cak. Karena kenapa? Kita tahu bagaimana sejarah Valentino Rossi yang begitu suram dengan Honda. Dan tiba-tiba hari ini, ya kemarin lah maksudnya ya, dilalah Valentino Rossi dengan sangat sukacita seperti memberikan sebuah sinyal atau sebuah restu kepada Luca Marini untuk bergabung dengan Honda. Teman-teman, kalau kita membedah tentang Rossi ya, histori Valentino Rossi dengan Honda ini memang cukup panjang, Cak. Bibi sendiri adalah salah satu yang memang begitu luar biasa sama Valentino ini. Jadi jujur ya, Bibi dulu kan fans berat Rossi ya. Setelah Rossi pensiun ya mau gimana lagi ya kan, sudah nggak ada. Tapi Rossi adalah salah satu pembalap yang buku biografinya Bibi beli. Dan di sanalah kita tahu bagaimana sepak terjang Honda dan juga Rossi. Bagaimana Rossi sangat marah kepada Honda, kesal sama Honda, dan bagaimana arogannya Honda itu dijabarkan secara detail oleh Valentino Rossi. Jadi teman-teman, kalau kita membahas mengenai masa lalu, jadi perkenankan IWB mengajak sampean flashback lah ke era zaman dulu di tahun 2003. Bagaimana Valentino Rossi yang saat itu memang luar biasa. 4 kali juara dunia bersama Honda, akan tetapi insinyur Honda atau company dari Honda sendiri seperti tidak menghiraukan Rossi, seperti mengecilkan Rossi, dan mereka menyebut juara dunianya kamu itu gara-gara Honda loh, gitu. Kasarnya demikian, Cak. Makanya Rossi sangat marah, Cak. Jadi teman-teman, Rossi adalah seorang pembalap yang saat itu memang luar biasa. Karena Rossi adalah pembalap yang mampu membawa MotoGP kepada sebuah tontonan yang kurang pamornya, tapi setelah itu luar biasa pamornya. Saat itu, Cak, kalau sampean tahu tahun 90-an MotoGP atau GP500 tidak terlalu booming. Kalau sekarang kan luar biasa, dari anak kecil sampai dewasa itu sangat tahu MotoGP ataupun Rossi, akan tetapi di masa lalu nggak begitu, Cak. Zaman Dohon itu nggak seperti itu, jauh sekali pamornya. Dan ketika itu tiba-tiba datang sosok pembalap dari Urbino Italia, yakni Valentino Rossi, yang secara perangainya ya, karakternya memang selengean, Cak, bosonya, Cak. Dia selengean di luar tapi juga sangat kencang di lintasan. Bahkan para pembalap seniornya seperti Max Biaggi itu salah satu orang Italia atau pembalap Italia terkenal yang dulu dielu-elukan. Dan Valentino juga mengatakan bahwa Biaggi adalah salah satu pembalap yang diidolakan oleh Vale sebelum dia clash. Jadi setelah clash, akhirnya ya udah jadi enemy. Itu yang awalnya demikian. Dan Rossi saat itu hanya bisa gabung bersama dengan Nastro Azzurro. Ini adalah sebuah tim satelit dari Honda, jadi bukan Repsol. Tapi ternyata dengan menggunakan tim satelit, menggunakan NSR 500, Rossi mampu ngacak-ngacak di depan. Jadi semuanya tercengang, Cak. Dan disinilah Rossi akhirnya dilirik oleh Honda. Tidak berapa lama akhirnya Rossi pun dipromosikan untuk menjadi salah satu pembalap yang mengembangkan generasi pertama MotoGP full stroke ya. Jadi saat itu Honda adalah salah satu pioner di mana para pabrikan masih berkutat di 2 tak, baik Yamaha, Suzuki, kemudian juga beberapa tim lainnya. Akan tetapi Honda menggebrak dengan RC11 ya. Jadi ini adalah RC11V, ini adalah motor yang menggunakan konfigurasi V ya. Dan saat itu 5 silinder, Cak. Jadi 990 cc 5 silinder, akhirnya ada balapan bareng-bareng ya antara motor 2 tak musuh 4 tak yang saat itu adalah RC211V, dan Rossi adalah salah satu pembalap yang mengembangkan bersama. Jadi atas inputan Valentino Rossi, Honda mengembangkan motor tersebut, dan ternyata 211V adalah motor yang tak terkalahkan, luar biasa. Motor ini begitu stabil, motor ini begitu powerful, dan di tikungan juga berkat elektronik yang lebih maju dibandingkan dengan mesin 2 tak, akhirnya
Honda begitu mendominasi di awal. Pada saat itulah terjadi yang namanya clash, kayak pertengkarannya. Jadi nggak harmonis lah bahasanya, Cak. Jadi hubungan Rossi dan juga Honda ini kurang harmonis gara-gara satu. Pertama, Honda seperti mengagungkan ya, terlalu mengagungkan teknologinya. Jadi ketika pembalap menang, juara, Honda mengatakan ini berkat dari motornya, bukan pembalapnya. Dan Rossi nggak suka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Honda dituding sudah berbohong sama Valentino. Karena Rossi pada saat juara dunia saat itu ya, dia dipastikan akan diberikan atau diiming-imingin hadiah NSR 500, akan tetapi ternyata Honda memundurkan dan bahkan hingga detik ini pun tidak diberikan NSR 500. Dan pada akhirnya disitulah Yamaha yang sudah 1 dekade tidak pernah juara dunia mengontak Rossi secara diam-diam, dan Valentino Rossi di tahun 2003 akhir diam-diam mereka pun bertemu di pedok. Ini informasi dari Rossi nih ya di biografinya. Dia bertemu di pedok dan saat itu yang datang ke sana yakni adalah David Brivio. Saya harus tahu ya, David Brivio yang mantan manajer dari tim MotoGP Suzuki X-Star yang sekarang sudah ke Formula One, itu dulu adalah orang yang sangat penting. Jadi orang penting Yamaha yang membawa Rossi ke Yamaha. Dan Rossi diam-diam saat itu menyelinap, bahasanya Cak, dibawa atau diajak ke pedok Yamaha di malam hari. Ini sangat menarik sekali kalau kita membaca biografinya ya. Dan di sana sudah ada Masao Furusawa, Cak, Bapak M1 yang saat itu dengan muka lusuhnya, dengan muka capeknya. Rossi menjabarkan itu, Cak. Dijabarkan oleh Valentino Rossi, dan dengan muka capeknya itu, satu kata yang membuat Rossi langsung ya bertekad untuk membantu Yamaha adalah, Valentino, we need your help. Itu kata Valentino Rossi. Jadi ini menarik sekali, Cak. Kalau sampai buka-buka, sama cobalah cari buku biografi Valentino Rossi ya, yang judulnya Jika Aku Nggak Mencoba ya, itu bahasa Inggrisnya apa, WP lupa ya, pokoknya itu ya bahasanya. Dan saat itulah ketika Masao Furusawa mengatakan, Valentino, we need your help, ya, dan bagaimana situasi orang-orang Yamaha yang begitu warm welcome, sangat hangat, beda banget dengan Honda. Mereka begitu sangat berharap dari Rossi, dan Rossi mengatakan, oke, aku nggak perlu berpikir 2 kali malam itu, aku ingin keluar dari Honda, dan aku ingin bergabung dengan Yamaha. Itu konfirmasi dari Valentino Rossi. Nah, tapi Cak, dari sanalah akhirnya yang namanya pertarungan antara Rossi dan Honda itu seperti tidak pernah kelar. Hubungan mereka nggak bagus, hubungan mereka nggak ada harmonisnya, sampai Rossi pun akhirnya pergi ke Yamaha. Dan kata bos Honda saat itu, teman-teman harus tahu, pada saat itu, bos Honda namanya adalah Kanazawa-san. Dan pada saat Valentino Rossi keluar dari Honda bergabung dengan Yamaha, Kanazawa-san dengan lantangnya dan juga dengan sombongnya mengatakan bahwa jika dia pergi, atau Valentino maksudnya ya, kami akan membangun motor yang lebih baik lagi untuk menghancurkannya. Itu kata Kanazawa-san, dan terbukti, Cak. Setelah itu justru Honda yang keteteran. Saat itu Honda hanya mampu juara dunia bersama Nicky Hayden di tahun 2006, kemudian 2011 bersama Stoner, dan barulah di tahun 2013 ada Marquez datang dan barulah Honda mendominasi. Di masa lalu, Yamaha dan Rossi lah yang mendominasi. Ini adalah sebuah gambaran kesampaian bagaimana namanya friksi antara Rossi dan Honda. Sampai sekarang pun mereka tidak pernah rukun. Akan tetapi, Cak, kemarin ini yang membuat kita juga bingung ya. Tiba-tiba Valentino Rossi yang tidak pernah nge-share apapun itu berbau Honda, tiba-tiba dia nge-share di story-nya di Instagram. Dia mengenakan baju Nastro Azzurro, dan di situ nampak dia menggunakan baju Honda, dan di situ seperti memberikan indikasi, dan itulah kenapa heboh banget, Cak. Heboh karena dunia akhirnya berspekulasi bahwa Luca Marini lah yang membuat Valentino Rossi cair, membuat Valentino Rossi akhirnya pun luluh untuk memberikan izin, dan ternyata Rossi pun memberikan izin. Itu konfirmasi yang diberikan oleh Uchiho ya. Jadi saya harus tahu Uchiho ini adalah manajer tim. Jadi manajer tim dari VR46 yang memberikan konfirmasi bahwa jikapun Luca Marini gabung dengan Honda, saat ini Valentino Rossi sangat berbahagia. Nah, berikan gambaran kesampaian apa kata Uchiho ya. Jadi ini konfirmasi dari Uchiho sendiri. Inilah yang dikatakan Uchiho yang Ibe terjemahkan dari MotoGP. Ini sebenarnya bukan masalah tim kami. Manajer Lucas Francesco Sacchiarella yang memimpin negosiasi. Aku kira akan ada kejelasan pada akhir pekan ini atau paling lambat hari Jumat di Qatar. Ini mengenai status dari Luca Marini, Cak, bersama Honda. Seperti yang aku katakan, aku dan tim tidak menangani ini. Namun, VR46 Riders Academy dan Honda yang kini sedang berdiskusi. Jikapun sudah deal, kepergian Luca ke Honda justru bagus. Karena kami memulai proyek MotoGP ini untuk memberikan pembalap muda kesempatan masuk ke MotoGP dan melatih mereka untuk masuk tim pabrikan. Jadi, justru kami memandang situasi seperti ini secara positif. Tim VR46 dan Riders Academy adalah dua perusahaan terpisah.
Namun kami memiliki tujuan yang sama, merupakan kesuksesan besar bagi tim ketika pembalap kami menerima tawaran dari tim pabrikan. Kami juga menilai sukses jika Luca Marini bisa bergabung dengan tim pabrikan Honda, dan Valentino sangat senang dengan perkembangan ini. Karena menurutnya HRC adalah salah satu perusahaan terbaik di dunia. Honda adalah nomor 1 di bidang sepeda motor. Valentino mendukung penuh Luca Marini sejak usia 10 tahun. Sejak saat itu muncullah impian untuk membawa Luca ke tim pabrikan MotoGP, dan itu telah menjadi tujuan kami selama 15 tahun. Yes! Itu konfirmasi dari Uchiyo, Cak. Ya, jadi artinya apa, Cak? Artinya sudah tidak ada lagi, Cak, yang namanya ganjalan ya dari Valentino. Apakah dia akan menghalangi Luca Marini gabung dengan Honda gara-gara histori di masa lalu? Tidak, Cak. Dikonfirmasi justru Valentino Rossi bahagia, dia happy, dan dia mendukung penuh jika keputusan itu diambil. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang gini, Cak. Jadi, Kang Mas, ada spekulasi yang sangat kencang saat ini, bahwa kita pun bingung, Cak. Kok bisa-bisanya tiba-tiba Luca Marini yang dilirik oleh Honda? Ada apa dengan Honda? Ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Gara-gara ini, Cak, soalnya banyak sekali spekulasi bermunculan. Mengingat Honda sebelumnya tidak pernah mau menggunakan pembalap Italia. Saya mencatat, Cak, dari awal setelah Valentino Rossi, Honda tidak pernah sekalipun mau membawa tim factory. Itu maksudnya pembalap tim factory dari Italia. Dan tiba-tiba ada apa dengan Honda? Kok tiba-tiba seperti apa ya, kita jawabnya tuh kayak seperti kesambet setan mana nih bahasanya, kasarnya. Kok Honda tiba-tiba ngontek Luca Marini untuk bergabung dengan HRC? Nah, ini memang sangat menarik kalau kita bahas, Kang Mas ya. Soalnya di sekitar pedok pun sekarang sedang menjadi bahan perbincangan. Itu pun kalau benar ya. Walaupun banyak sekali yang sudah sangat percaya. Karena kenapa? Rumor yang beredar. Ternyata Luca ini sudah ada perbincangan dengan Honda pada saat kemarin di Sepang. Jadi di Sepang ini ada, bukan Sepang ya, ternyata di Buriram ya. Jadi Buriram itu sudah ada sounding. Jadi antara Alberto Puig dengan manajer dari VR46 yang disebutkan adalah Francesco Secchiaroli, itu sudah ada diskusi mengenai keinginan Honda untuk membawa Luca Marini bergabung dengan HRC. Nah, pada saat kemarin di Sepang, dikonfirmasi, katanya nih ya, isunya ya, kita juga belum tahu selama belum ada pernyataan announcement positif ya, secara official ya, kita masih namanya mereka-reka seperti kemarin ya, seperti kemarin kayak Marquez keluar dari Honda itu kan mereka-reka, dan pada akhirnya terbukti. Nah, kali ini pun diduga di Sepang kemarin sebenarnya diprediksi Luca Marini sudah tanda tangan dengan Honda. Jadi sudah deal, Kang Mas, bahasanya. Makanya diduga nanti di Qatarlah pengumuman official yang akan menjadi penegas bahwa Luca Marini akan bergabung dengan Honda. Dan sama catat, Cak, di sini ternyata dari beberapa informasi yang dikumpulkan, ada beberapa klausul yang dipatok oleh tim dari VR46 bahwa mereka ingin melepas Luca Marini dengan catatan Honda tidak boleh mengikat Luca hanya setahun, akan tetapi memberikan persyaratan, VR46 memberikan persyaratan kepada Honda atau HRC, Luca Marini akan dilepas jika diberikan kontrak 2 tahun. Artinya apa? Artinya ini adalah special agreement, special contract. Keren ya, jadi gila ya. Jadi semuanya rata-rata diberikan 1 tahun maksimal. Honda nggak mau. Tapi khusus untuk Luca Marini ini rumornya VR46 memberikan penekanan bahwa mereka tidak mau kalau setahun, kalau 2 tahun oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ada klausul di mana Honda tidak diperbolehkan. Sekali lagi ya, Honda tidak diperbolehkan melepas atau tiba-tiba memutus kontrak di tengah jalan. Itu ada klausul sendiri. Jadi ada 2 poin yang saat ini menjadi hal yang krusial bagi tim dari VR46 dan juga dari Honda. Artinya memang sepertinya jika ini deal, Honda betul-betul tertarik untuk membawa Luca Marini ke tubuh HRC. Yang menjadi pertanyaan, Cak, kenapa HRC bisa memilih Luca Marini? Karena kita tahu Luca ini juga nggak mentereng-mentereng amat lah. Dibandingkan dengan Bezzecchi kan jauh lebih jos Bezzecchi. Ya kita lihat aja bagaimana performanya, bagaimana poin klasemennya. Namun ternyata, Cak, ini yang menarik. Diduga ada strategi Honda, ini rumor kiri kanan ya, bahwa sebenarnya kedatangan Luca Marini, penarikan Luca Marini adalah strategi Honda untuk merajut kembali hubungannya dengan Valentino Rossi. Loh, buat apa, Cak, IWP? Kan Valentino sudah menjadi brand ambassador Yamaha. Nah, ini, Cak, saya harus tahu bahwa suka nggak suka, VR46 Academy adalah sebuah akademi yang dipandang berhasil membuat atau meracik atau mengorbitkan atau menggembleng pembalap muda yang hasilnya luar biasa. Sama lihat dong, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi ya, kemudian Franco Morbidelli, walaupun kita tahu Franco mungkin suffering, tapi
ini gara-gara motornya, diduga demikian. Tapi Franco Bezzecchi, Pecco, siapa sih yang ragu dengan anak buah dari VR46? Jadi apa artinya? Artinya Honda sepertinya ingin merajut kembali hubungan dengan Rossi karena dia tahu yang meluluhkan Rossi, yang meluluhkan hati Rossi hanyalah adiknya sendiri. Gak mungkin tanpa adiknya. Kalau orang lain sih ya gak mungkin. Karena Rossi kan sangat sayang dengan Luca Marini. Di umur 10 tahun, saat itu Rossi sudah menekankan bahwa Luca akan digembleng oleh Rossi. Luca akan selalu di-guide oleh Rossi dan dia akan mensupport penuh karir dari Luca Marini. Dan inilah saatnya. Bagaimanapun ada gengsi tersendiri, Cak. Dari sisi Luca Marini, dari sisi VR46, ketika seorang HRC, sebuah company HRC maksudnya bukan seorang ya, sebuah company Honda HRC tiba-tiba menarik Luca Marini. Artinya apa? Ada pengakuan di sana, Cak. Ada pengakuan yang mana Honda memang ya mengaku dong kalau Rossi dan lain-lainnya ya, yang sinergi dengan Rossi anak buahnya, murid-muridnya adalah sosok yang memang luar biasa, mereka pembalap bagus. Ini pengakuan dan inilah yang menjadi saat ini tema hot sekali dan jangan kaget jika di masa depan nanti Honda akan semakin mesra dengan Valentino Rossi and team. Karena diduga inilah opening pertama dari Honda untuk mencoba kembali lagi merajut dengan Rossi. Dari sana spekulasi bermunculan. Kenapa kok bisa-bisanya Honda tiba-tiba ingin mengontrak Luca Marini dan sampai 2 tahun. Terus bagaimana dengan spekulasi Marc Marquez akan balik ke Honda di tahun 2025? Nah, ini yang menarik, Cak. Karena jika kita melihat strategi Honda saat ini, dari kacamata kita, sepertinya Honda ingin menghapus kenangan tentang Marquez. Honda ingin membuka lembaran baru. Honda tidak ingin lagi menerima Marquez karena kenapa? Honda sepertinya ingin membuka lembaran untuk mencari pembalap-pembalap muda. Tentu saja kita memang harus buktikan dulu di masa depan. Karena sejauh ini, Cak, kita semuanya bingung, Kang Mas, dengan strategi Honda, dengan manuver Honda yang tiba-tiba kok bisa-bisanya menarik Luca Marini ke dalam tubuh HRC. Nah, jadi itu, Cak, ya. Ini konfirmasi beberapa rumor yang berkembang. Tinggal kita tunggu saja nanti di Qatar seperti apa. Karena rumornya akan diumumkan di Qatar pekan depan, ya pekan ini maksudnya ya, bahwa Luca Marini resmi bergabung dengan HRC dengan status diduga 2 tahun kontrak langsung. Jadi 2025, Cak. Itu yang pertama, Kang Mas. Yang kedua, nah ini, Cak. Sayang sekali, Cak. Di sela hot issue antara Luca Marini dan Honda, artinya ada rajutan atau ada ya good news lah buat tim dari Honda untuk bergabung atau akan merapat dengan Rossi. Ternyata ada sebuah kabar yang kurang mengenakan dan kurang menyenangkan bagi tim Honda. Karena dikabarkan bahwa Red Bull dipastikan akan meninggalkan Honda per 2023 ini akan menjadi musim terakhir kontraknya. Jadi Red Bull ini kan kita tahu, Cak, selama ini Red Bull identik dengan sponsor pribadi dari Marc Marquez dan ternyata setelah memberikan konfirmasi Marquez bergabung dengan Gresini, dipastikan pula hari ini tim Red Bull ya, jadi Red Bull sponsor akan meninggalkan Honda mulai tahun depan dan diduga sedang bernegosiasi dengan Gresini. Ini juga cukup menarik, Cak, karena kita tahu bahwa tim Gresini sudah memiliki Estrella Galicia dan sama-sama company beer ya, bahasanya minuman. Dan kita juga nggak tahu nih bagaimana negosiasinya. Karena jika Red Bull bergabung dengan Gresini, ini berarti akan ada peperangan nih antara Estrella Galicia dan Red Bull. Tapi yang jelas, tahun depan sama jangan kaget jika tidak ada lagi tempelan Red Bull di motor Honda, seperti yang sama lihat sekarang. Jadi ternyata Red Bull ngikutin Marquez dan akan bergabung dengan Gresini, diduga demikian. Nah, teman-teman, memang kalau kita ngomongin sponsor, banyak sekali yang membicarakan bahwa akan banyak sponsor-sponsor yang datang ke Gresini karena aura atau daya tarik Marquez ini tak tergantikan, Cak. Jadi ini juga bisa menjadi good news buat tim Gresini tapi juga bad news buat para sponsor Indonesia nih karena persaingannya nanti sponsornya sponsor luar negeri nih. Kita nggak tahu kayak apa nanti, seperti apa. Biasanya kan dari nilai uangnya besar-besar ya. Dan semoga saja sih sponsor dari Indonesia akan tetap nempel, akan tetap memiliki budget yang besar karena kalau sudah Marquez yang datang ya udah biasanya ada kompetisi di mana nanti nilai uangnya atau sponsorship-nya akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Biasa, Cak, karena ini kan ada pembalap yang luar biasa, pembalap terkenal. Sekelas Marquez ini kan menjadi magnet tersendiri bagi para sponsor. Nah itu, Cak, ya untuk video pertama, dan WP akan sambung lagi pada video berikutnya setelah ini. Sebelum membicarakan semuanya dan sampai tunggu video selanjutnya karena hot banget, termasuk juga kabar dari konsesi yang ternyata sedang berantem nih, Cak, bahasanya antara pabrikan Eropa dan Jepang. Bahkan Eropa sendiri ada semacam
ada semacam kepentingan politik antara Ducati, Aprilia dan juga KTM. Sama tunggu saja, dan kalau sama suka video sama like, share dan subscribe. Ojo lali cak sampai sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gandos.